Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2 ya, dimana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis yang bersambung. Dan kali ini kita lanjutkan cerita dari Jinan semasa kecil, di mana dari dia baru lahir mengalami kejadian ajaib yang bangkit dari kematian, yang tadinya dianggap meninggal ketika dilahirkan ternyata bisa hidup lagi. Sampai ketika dewasa dia mengalami beberapa kejadian mistis. Tapi untungnya selalu saja ada kakeknya yang bernama Mbah Darmo yang sigap membantunya dan menyelesaikan permasalahan mistisnya. Nah, seperti apa episode kali ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Tunggu dulu, teriak Mbah Darmo. Mereka kompak berhenti sambil menggotong keranda tersebut. Mundur 3 langkah, seru Mbah Darmo. Mereka pun menurutinya dengan hati-hati supaya tidak terjegal batu nisan. Penumpangnya sudah turun. Sekarang kalian bisa jalan lagi. Kembalikan ke masjid, teriak Mbah Darmo. Mereka berempat langsung saling memandang. Hah? Penumpang? Ini dia Sindaru. Tak kirain udah pulang duluan tadi, kata Sarip sambil menyalakan keran air di samping masjid setelah mengembalikan keranda mayat di tempatnya bersama Jinan, Ocit, dan Umar. Rupanya Daru menunggu teman-temannya setelah cuci tangan dan kaki di tempat wudhu masjid. Kita kan datang bareng-bareng, Rip. Masa pulangnya nggak bareng-bareng juga? Kata Daru yang sedang duduk di teras batas suci masjid. Memang sohib aneh yang paling gini deh kamu, Ru, kata Sarip sambil mengacungkan jempol tangan ke arah Daru. Tapi traktiran makan-makan motor barunya jadi kan? Tambahnya lagi. Ye, dasar tukang makan, seru teman-temannya secara bersamaan. Udah, gak usah ribut-ribut. Ini kan masjid, bro. Karena itu aku nungguin kalian di sini. Ayo kita cabut ke warung bakso pengkolan. Nan, kamu ikut kan? Tanya Daru pada Jinan yang sedang membasuh wajahnya secara perlahan. Dia meringis kesakitan saat menyentuh benjolan bekas sengat tawon Vespa yang ada di makam. Dienakin aja deh, kayaknya aku gak bisa ikut ini. Rasanya perih banget muka sama kepalaku gara-gara tawon, kata Jinan pada Daru. Kamu sih isengnya gak ketulungan, segala sarang tawon ditimpukin, celetuk Ocit sambil mematikan keran air. Udah, ada teman sedang kesakitan malah diledekin. Kamu bisa pulang sendirian kanan? Kata Umar yang dari tadi diam. Iya Mar, aku masih bisa pulang kok. Kamu ikut aja makan-makan sama yang lain. Aku ikut senang karena kamu sekarang punya motor baru, Ru, ujar Jinan pada Umar, ditambah memberikan ungkapan kebahagiaan kepada Daru. Wah, jadi cuman berempat deh kita. Istirahat ya Nan, semoga lekas sembuh. Gak nyesel kan batal makan bakso? Hehehe, kata Sarip dengan aksen sedikit meledek. Jatahku kasih ke Sarip aja tuh, Ru. Ngebet banget dia kayaknya, celetuk Jinan sambil berjalan mengambil sandal lalu berjalan pulang sendirian. Suasana sekitar masjid yang terletak tidak jauh dari makam sudah lengang. Tak ada satupun pelayat yang terlihat di sana. Sedangkan di makam masih ada keluarga Mbah Darmo bersama beberapa warga, termasuk Mbah Darmo yang mulai menjaga makam tersebut. Mereka rencananya akan bergantian menjaganya supaya tidak ada yang berniat untuk menggali dan mencuri sesuatu dari makam Mbah Anggoro. Tunggu, teriak Pardi dari arah makam. Ia setengah berlari dari arah makam ketika melihat anaknya sedang berjalan untuk pulang.
Iya pak, sahut Jinan. Langkahnya terhenti menunggu bapaknya yang hendak menghampiri. Loh, bapak ndak ikut jaga makam sama Mbah Kakung dan yang lain? Tanya Jinan pada bapaknya yang baru saja tiba di depannya. Bapak tadi rencananya mau ikut juga, tapi disuruh simbahmu untuk pulang. Nanti habis maghrib, bapak gantian jaga di sana sama Supri dan yang lain, ujar Pardi pada anaknya. Itu apa pak yang ada di tangan jenengan? Tanya Jinan sambil melihat benda lembek berwarna putih menggeliat-geliat di tangan bapaknya. Ini larva tawon endas le. Tadi disuruh Mbah Kakung untuk bawa pulang, jawab Kang Pardi sambil menunjukkan beberapa ekor larva di tangannya. Loh, buat apa pak? Tanya Jinan yang penasaran. Tadi kata mbahmu, larva ini buat obat. Kan kamu tadi disengat tawon pas di makam, jawab Pardi. Mereka berbincang sambil berjalan bersama menuju ke rumah. Obat? Larva ini dimakan gitu pak? Kata Jinan sambil merasa geli melihatnya. Membayangkannya saja dia sudah mual-mual. Enggak apa, Jinan ndak mau, ucapnya yang merasa keberatan. Yo ndak dimakan mentah-mentah le. Nanti biar digoreng dulu sama ibumu kalau kamu merasa geli. Kamu masih sakit? Tanya Pardi pada anaknya. Yo masih lah pak. Kepala sama wajahku pada benjol disengatin banyak tawon ini. Badanku tiba-tiba meriang, kata Jinan sambil bersedekap seperti orang kedinginan. Pardi menyentuh kening anaknya. Wah, panas le. Kamu demam ini. Ayo kita pulang, ajak Pardi pada Jinan yang sudah mulai merasakan efek racun dari sengatan tawon. Di lain tempat, Sarip bersama dengan Ocit dan Umar sudah berada di warung bakso. Mereka ditraktir oleh Daru yang baru saja dibelikan motor oleh orang tuanya. Mereka duduk dan menikmati semangkok bakso dengan ukuran besar-besar. Sarip makan dengan lahapnya sambil sesekali menenggak es jeruk yang ia pesan. Pak, tolong bungkus baksonya satu ya, ucap Daru pada sang penjual setelah mereka sudah kekenyangan. Bungkus? Buat siapa bos? Tanya Sarip kepada Daru. Iya, buat Jinan lah. Dia kan tadi harusnya ikut kita ke sini. Nanti kamu anterin aku ke rumahnya ya, buat ngasih bakso, ajak Daru kepada Sarip untuk menemaninya ke rumah Jinan, sekaligus menanyakan keadaannya. Siap bos kecil. Nah, kalau Ocit sama Umar ikut ndak? Tanya Sarip kepada mereka berdua. Iya, nanti aku nyusul deh. Aku juga mau mandi dulu, soalnya udah sore ini, sahut Umar dan Ocit. Yo wes kalau gitu, tapi kita ke rumahmu dulu ya bos, ajak Sarip pada Daru. Ke rumahku? Mau ngapain Rip? Tanya Daru kepadanya. Ya kita ke rumahmu naik motor baru lah. Aku pengen ngerasain. Hehe, kata Sarip sambil nyengir. Is, dasar kamu ini Rip. Umar dan Ocit sampai geleng-geleng kepala melihat tingkah Sarip, sedangkan Daru hanya tertawa. Iya, nanti kita bawa motorku ke rumah Jinan, biar kamu puas, kata Daru pada Sarip yang pengen banget naik motor barunya. Setelah mereka bubar untuk pulang, Daru langsung mengambil kunci motor di rumahnya bersama Sarip. Mereka berboncengan menuju ke rumah Jinan sambil menenteng kresek hitam berisi bakso. Sarip benar-benar kegirangan dibonceng oleh Daru. Sepanjang perjalanan, tingkahnya benar-benar norak. Hampir setiap orang ia sapa, padahal tidak mengenalnya. Akhirnya mereka sampai di depan rumah Jinan. Assalamualaikum. Daru mengetuk pintu rumah Jinan. Waalaikumsalam. Suara ibunya menjawab salam terdengar dari luar. Beliau membukakan pintu. Oh, Sarip sama Daru toh, pasti mau ketemu Jinan kan? Kata ibunya Jinan. Iya bule, Jinannya ada kan? Kata Daru. Baru saja mau menjawab, tiba-tiba Sarip main selonong masuk ke dalam tanpa basa-basi kepada ibunya Jinan. Weh, main nyelonong aja kamu Rip, celetuk Daru. Sudah le, ndak apa-apa. Sarip emang udah biasa seperti itu kok. Ayo masuk. Tuh, Jinan dalam kamar, ajak ibunya pada Daru.
Wah, motormu baru ya, Le? Jangan lupa dikunci stang, takut ada maling. Tambah beliau lagi. Nggih bule, udah kok, kata Daru. Mereka akhirnya masuk ke dalam untuk menemui Jinan di dalam kamarnya. Jinan sedang berbaring di atas kasur. Aroma minyak tawon menyeruak di dalam ruangan tersebut. Wajah Jinan tampak mengkilap penuh dengan olesan minyak. Kamu kok malah meriang gini, Nan? Tanya Sarip kepadanya. Iya nih, Rip. Aduh, mungkin ini efek dari racun tawon, jawab Jinan sambil menggigil. Ini apa, Nan? Kok ada belatung goreng di piring? Tanya Sarip saat menaruh bakso di meja dekat kasurnya. Itu larva tawon, Rip. Tadi dibawain bapakku dari makam. Kata Mbah Kakongku, itu bisa menetralkan racun. Kata bapakku, tadi harus dimakan. Tapi kalau mentah, aku nggak mau. Jijik. Jadi digoreng dulu deh sama ibu, ujar Jinan menjelaskan. Kok nggak kamu makan, Nan? Tanya Daru kepadanya. Nanti dulu, Daru. Aku masih geli lihatnya. Ih, sahut Jinan. Ya sudah, kamu makan pakai bakso ini aja, Nan, biar nggak terasa. Gimana? Tanya Sarip kepadanya. Ide yang bagus tuh, Rip, sahut Jinan. Yowes, biar tak ambilin mangkok ke dapur sebentar, kata Sarip yang langsung keluar kamar menuju dapur rumah Jinan untuk mengambil mangkok. Setelah itu bakso di dalam plastik dipindahkan ke dalam mangkok. Sarip juga memasukkan larva tawon goreng tersebut. Jinan mulai memakannya satu persatu bersama mie, kuah, dan baksonya yang terdapat larva tawon. Dia mengunyah perlahan-lahan. Sesekali Jinan ingin muntah, tapi ia tahan dan menelannya. Daru dan Sarip sampai bergidik melihat Jinan memakan larva tersebut, meskipun dicampur dengan bakso. Kamu mau, Rip? Jinan menawari Sarip. Mah, sahutnya sambil memasang wajah jijik dan geli. Enak loh, kata Jinan menggoda. Ogah, cetuk Sarip. Saat sedang asik di dalam kamar, tiba-tiba bapaknya Jinan masuk. Beliau sudah mengenakan baju koko dan sarung, bersiap untuk menuju ke musola. Sudah kamu makan, Le, larvanya? Tanya beliau ketika masuk. Ini udah kok, Pak, tak campur bakso, kata Jinan. Yowes, kalau gitu bapak ke musola dulu ya. Iya, Pak. Mari Mas Sarip, Mas Daru, kata beliau. Ge Om, monggo nderekaken, sahut Sarip dan Daru. Bapak nanti ndak pulang dulu untuk makan malam? Tanya Sri kepada Pardi saat hendak keluar. Ndak, Bu. Setelah jamaah, Bapak mau langsung ke makam untuk menjaga pusara Mbak Anggoro bersama Supri dan yang lain. Paling nanti ada yang ngirim makanan buat kita kok, jawab Pardi pada istrinya. Oh, ya sudah kalau begitu. Hati-hati ya, Pak, ucap Sri kepadanya. Iya, Bu. Bapak pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak lama berselang, Sarip dan Daru juga berpamitan pulang karena sudah maghrib. Mereka berpamitan pada Jinan dan ibunya. Daru mengantarkan Sarip ke rumahnya lebih dulu. Setelah selesai sholat berjamaah, Pardi dan Supri berjalan menuju ke pemakaman. Mereka berjalan duluan karena beberapa warga masih khusyuk berzikir. Nanti juga nyusul. Suasana sudah mulai gelap. Di atas makam Mbah Anggoro dipasangi terpal. Kalau-kalau nanti turun hujan. Tak lupa cahaya Petromax sebagai pencahayaannya yang ditenteng oleh Supri. Saat hendak mendekati pintu masuk kuburan, tiba-tiba Supri memicingkan mata ke arah makam Mbah Anggoro. Lantaran samar-samar ia melihat siluet orang yang sedang jongkok sambil mengais-ngais tanah makam yang masih basah. Kang Pardi, itu siapa, Kang, yang lagi jongkok? Certuk Supri pada Pardi. Iya, Pri, ayo cepat kita samperin. Jangan-jangan dia mau ngambil tali pocong. Mereka berdua langsung berjalan dengan cepat mendekati siluet tersebut. Woi, ngapain kamu? Pakik Supri kepada orang tersebut sambil mengarahkan Petromak ke arahnya. Terlihat seseorang dengan kepala yang ditutup kain sarung seperti ninja, dengan kedua tangan sedang mengais tanah makam. Dia terkejut.
Sorot kedua matanya melotot ke arah Supri dan Pardi. Tiba-tiba dia berlari menerjang Supri dan Pardi. Mereka ditubruk sampai terjatuh. Pardi langsung bangun dan berlari mengejar orang tersebut sambil menghindari batu nisan diikuti Supri. Mereka mengejarnya sampai ke rimbunan pohon pisang. "Itu orangnya, Pri. Ayo cepat kita kejar," ucap Pardi pada Supri. Mereka berhasil mengejarnya. Namun saat hampir terpojok, orang tersebut tiba-tiba saja memanjat ke batang pohon pisang dengan cepat seperti seekor monyet, lantas menghilang begitu saja. Hal itu membuat Supri dan Pardi keheranan bercampur takut. "Kang, jangan-jangan itu tadi setan." "Hi," kata Supri. "Hus, ngawur aja kamu, Pri." "Oi, kalian lagi ngejar apa?" tanya para warga yang menyusul mereka. "Tadi ada ninja," kata Supri. "Ninja? Ninja apa, Pri?" tanya salah satu warga. "Ada orang yang menutup kepalanya menggunakan sarung kayak ninja. Dia sedang mengais-ngais tanah makam Mbah Anggoro. Pas ketahuan, dia lari ke sini. Terus memanjat pohon pisang ini, hilang," kata Supri. "Iya, benar," kata Supri, tambah Pardi. "Wah, untung keburu ketahuan sama kalian," kata warga. "Mana pohon pisang yang dia panjat, Pri?" tanya Mbah Darmo kepada Supri. "Itu, Pak, pohon pisang yang itu," sahut Pardi sambil menunjukkan pohon pisang yang dimaksud kepada mertuanya. Mbah Darmo mengamati pohon tersebut dengan seksama. "Walah, itu sirap. Ada yang bawa golok atau parang ndak?" tanya Mbah Darmo. "Ada, Mbah, ini saya bawa buat jaga-jaga," kata salah satu warga. "Bagus, sekarang cepat kau tebas pohon pisang itu. Orangnya masih ada di situ," kata Mbah Darmo. Beliau menyuruh warga untuk memotongnya. Ketika sedang dipotong, tiba-tiba percikan api menyala di ujung pohon pisang tersebut. "Waduh, dia berhasil lolos," ucap Mbah Darmo. "Lolos bagaimana, Mbah?" tanya Supri. "Malingnya dijemput sama dukun yang melindunginya," jawab Mbah Darmo. Karena sudah kadung kesal, akhirnya warga tetap memotong pohon pisang tersebut. Saat tumbang di ujungnya, daunnya memang tampak sudah hangus. Karena kejadian itu, warga semakin intensif bergantian menjaga makam Mbah Anggoro sampai 40 hari 40 malam lamanya. Makam Mbah Anggoro aman tanpa ada pencuri yang berniat mengambil tali pocong di dalamnya. Singkat cerita, Jinan sekarang sudah beranjak dewasa. Dia sudah menjadi seorang siswa berseragam putih abu-abu setelah lulus dari SMP. Jinan akhirnya diterima sebagai siswa STM jurusan otomotif bersama Sarif seperti rencana mereka. Umar dan Ocit masuk ke madrasah aliyah, sementara Daru masuk ke salah satu SMA swasta. Meskipun di kampung mereka masih sering kumpul bersama, namun sekarang 5 sekawan itu sudah tidak satu sekolah lagi seperti masa SMP dulu. Malam itu seperti biasanya, Jinan dan teman-temannya sedang berada di pos ronda setelah berjamaah di musola. Namun, ada satu orang yang tidak tampak batang hidungnya sejak sore, yaitu Daru. Anak ini memang sekarang sudah sering hilang-hilangan dari tongkrongan karena faktor lingkungan baru dan orang-orang baru tentunya. Beberapa kali Daru terlihat memboncengkan seorang gadis saat pulang sekolah. Dia sepertinya sudah mulai kenal dengan yang namanya gebetan. Berbeda dengan teman-teman yang lain yang sekolahnya memang berisi anak-anak cowok. Saat sedang asik ngobrol di pos ronda, tiba-tiba papah dan mamah Daru lewat dan berhenti sejenak. "Selamat malam, Tante," sapa Jinan dengan nada sopan kepada kedua orang tua Daru. "Selamat malam, Jinan," sahut beliau sambil masih berada di atas motor bersama mamahnya Daru. "Daru kemana, Tante? Kok nggak jamaah di musola lagi?" Tanpa basa-basi, Sarip langsung menanyakan Daru kepada orang tuanya. "Daru di rumah, dia lagi sakit. Kalian kalau ada waktu, tolong jenguk dia ya, biar dia nggak kesepian,"
sahut papanya sambil membuka kaca helm. Loh, sakit apa om? Tanya Ocit pada beliau. Beliau seolah sedang mencari kalimat yang tepat untuk menjelaskan perihal sakitnya Daru. Daru bonyok, habis berantem dia tadi pas pulang sekolah, kata papanya dengan ekspresi cemas. Berantem? Berantem sama siapa om? Tanya Jinan yang kaget mendengar penjelasan dari beliau. Om juga ndak tahu leh. Kulihat dari lukanya sepertinya Daru dikeroyok, ujar beliau. Tolong kalian jenguk Daru ya, temenin dia di rumah, pinta mamanya kepada Jinan CS. Iya tante, ucap mereka secara bersamaan. Setelah itu, kedua orang tua Daru berpamitan untuk pulang. Daru ada masalah apa ya kira-kira? Kok sambil dikeroyok? Kata Sarip yang penasaran. Yuk, kita jenguk dia aja, ajak Sarip kepada teman-temannya. Bilang aja kalau kamu pengen kesana, supaya disuguhi makanan enak-enakan Rip, celetuk Ocit kepadanya. Nggak salah lagi tuh, sahut Jinan. Udah ketebak isi pikiranmu Rip. Tambah Umar. Hus, kalian ini kalau ngomong suka bener. Hahaha, ujar Sarip sambil tertawa. Mendengar berita bahwa Daru sedang sakit babak belur dikeroyok orang, mereka langsung pergi ke rumah Daru untuk menjenguknya malam itu juga. Meskipun sudah tidak satu sekolah, kekompakan 5 sekawan itu memang benar-benar solid. Sesampainya di rumah Daru, Jinan CS langsung dipersilakan masuk ke kamarnya. Tampak Daru sedang berbaring di kasur spring bed dengan kamar yang sangat luas. Dinding kamarnya tertempel poster klub bola kegemarannya, yaitu Manchester United, lengkap dengan para pemain-pemainnya. Bahkan spraynya juga bergambar logo MU. Di salah satu sudut kamar terdapat sebuah lemari kaca berisi mainan seperti mobil remote control hingga miniatur action figure di dalamnya. Kamar Daru juga dipasangi penyejuk ruangan dan TV besar serta video game. Benar-benar anak yang beruntung, sebab tak semua anak-anak bisa memiliki mainan dan kamar seperti itu. Gila bener, kamarmu mewah banget Ruh, nyaman banget, kata Sarip sambil duduk dan enjot-enjotan kasur yang sangat empuk itu. Kamu ini mbok jangan kampungan gitu Torip, ucap Jinan pada kawannya yang mudah heran tersebut. Biarin, kapan lagi kita bisa menikmati fasilitas mewah seperti ini? Iya ndak Ru? Saut Sarip dengan santainya. Udah Nan, biarin aja Sarip, aku malah seneng loh kalian kesini. Daru nampaknya tak merasa keberatan sama sekali dengan kelakuan Sarip. Tuh kan, bos kecil aja nggak keberatan kok. Umar dan Ocit hanya geleng-geleng kepala. Oh iya Ru, kamu kenapa? Kok sampai babak belur seperti ini? Tanya Jinan saat melihat kondisi Daru yang wajahnya memar-memar seperti habis digebukin. Biasalah bro, aku habis berantem tadi siang, ujar Daru sambil terbaring di kasurnya. Berantem sama siapa kamu? Berani-beraninya ada yang mukulin sohib gua, cetuk Sarip dengan gaya tengilnya. Iya Ru, siapa yang mukulin kamu? Tanya Jinan yang sudah geram melihat kawannya babak belur. Santai bos, tanyanya satu-satu, kata Daru sambil mengangkat badannya untuk bersandar di headboard ranjang. Daru bercerita kalau dia sedang ada masalah dengan anak dari SMA lain. Permasalahannya dipicu gara-gara wanita. Biasa, anak muda. Daru dicegat di jalan setelah mengantarkan gebetannya sepulang sekolah. Dia dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Awalnya dia berhasil menangkis dan menahan pukulan mereka, sampai tiba-tiba ada yang menendang dari arah belakang. Daru tersungkur dan dijadikan bulan-bulanan oleh mereka bertiga. Apa perlu kita membuat perhitungan bro? Ucap Sarip yang sudah emosi setelah mendengar cerita Daru. Apa kamu siap Rip? Tanya Daru kepada Sarip tengil. Demi solidaritas, kita siap membalaskan dendammu kawan. Iya ndak guys? Seru Sarip dengan ekspresi menggebu-gebu. Yang pengen buat perhitungan kami, lah kok yang ngajak kamu sih Rip? Celetuk Umar yang dari tadi diam.
Sarip bener Mar, kita kan teman sejak kecil. Udah sewajarnya kita membantu Daru untuk balas dendam, sergah Jinan yang nampaknya ikut emosi. Aku ikut, seru Ocit. Oke, kapan dan di mana? Sahut Umar. Seperti apa mereka Ru? Tanya Jinan. Mereka bertiga dari sekolah yang letaknya gak jauh dari SMA ku. Dan yang punya masalah denganku, anaknya cukup proporsional untuk ukuran anak SMA. Sebenarnya kalau duel aku bisa menang, tapi dia punya 2 bodyguard berbadan bongsor. Meskipun masih SMA, tapi perawakan salah satu di antara mereka kayak bapak-bapak dengan jenggot di dagunya. Kalau yang satunya lagi badannya ceking, tapi pukulannya cukup mantep, membuat pelipisku bengkak, papar Daru kepada teman-temannya. Rasa solidaritas dari sebuah persaudaraan terkadang melumpuhkan logika, sehingga mereka tak bisa berpikir panjang untuk memutuskan bertindak lebih jauh. Malam itu mereka berencana untuk membalaskan dendam Daru. Setelah kondisi Daru mulai membaik, rencana pun akan segera dilaksanakan. Mereka berkumpul di depan sekolah Daru sepulang sekolah. Ocit berboncengan dengan Umar menggunakan motor bebek miliknya, dan Jinan berboncengan dengan Sarip menggunakan motor butut milik Sarip yang sering ngadap. Daru memimpin di depan dengan gagahnya, mengendarai motornya layaknya seorang panglima perang untuk menyatroni tongkrongan musuh. Setelah menentukan lokasi yang aman untuk perang, Daru menjadi umpan sebagai penarik perhatian. Dia mendatangi tongkrongan lawan sambil menggeber-geber motor, lalu mengacungkan jari tengah. Setelah musuh terpancing, dia langsung tancap gas menggiring musuh ke lokasi pertempuran, di mana keempat kawannya sudah menanti di sana. Daru yang tahu bahwa sedang dikejar oleh lawan menggunakan RE King dengan tenang sampai tiba di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi ilalang jauh dari keramaian. Mereka bertiga seperti tikus yang terperangkap jebakan. Daru turun dari motor dan bergabung dengan keempat kawannya, bersiap menghadapi benturan. 3 lawan 5. Walau demikian, tidak ada raut ketakutan sama sekali di wajah lawan. Tanpa babi bu, 2 kubu langsung saling menerjang. Daru menendang perut pentolan musuh yang berseteru dengannya hingga dia tersungkur. Sementara Jinan menghadapi musuh bertubuh gempal bersama Sarip, dan Umar mengeroyok si ceking bersama Ocit. Daru bisa mengimbangi lawannya meski bibirnya berdarah-darah. Begitu juga Umar dan Ocit. Perlawanan mereka sangat sengit. Ceking ternyata cukup mahir bela diri. Berbeda dengan Jinan dan Sarip yang melawan si gempal. Sarip tumbang hanya sekali hantam. Meski mereka menang jumlah, itu tak membuat mereka berdua berada di atas angin. Kulit si gempal benar-benar keras, meski Jinan berkali-kali memukulnya. Ketika si gempal hendak menghajar Sarip yang sudah tumbang, Jinan berlari menerjangnya sambil melompat. Tangannya mengepal. Sejurus kemudian, ia mengayunkan pukulan sekuat tenaga ke arah rahang si gempal. Tapi rahang orang ini benar-benar keras. Ayunan bogem tangan kanan Jinan yang begitu kencang, dibantu oleh dorongan saat melompat, tak membuat si gempal merasa kesakitan. Dia hanya mengelus dagu dan jenggot tipis tanpa terluka. Jinan berteriak kesakitan. Teman-temannya melihat ke arahnya karena kencangnya teriakan Jinan sambil memegang pergelangan tangan kanannya. Dasar cecunguk-cecunguk tak berguna, berani-beraninya kalian membuat perhitungan dengan kami. Sekarang kamu terima akibatnya. Si gempal bersiap untuk menghajar Jinan. Sebuah helm menghantam kepala si gempal. Rupanya Sarip yang semula terkulai bisa bangun saat perhatian si gempal teralihkan oleh hantaman Jinan. Helm SNI di tangan Sarip langsung pecah berantakan saat menghantam kepalanya. Di luar dugaan, si gempal hanya mengusap kepalanya tanpa kesakitan. Hal itu membuat Sarip bengong seolah tak percaya. Orang macam apa ini? Batinnya. Jinan terus memegangi pergelangan tangannya sambil meringis kesakitan. Sepertinya sendi pergelangan tangannya bergeser dan mulai membengkak saat menghantam rahang si gempal. Melihat keselamatan Jinan dan Sarip sedang dalam bahaya, Daru berlari memiting leher si gempal,
karena lawan duelnya sudah terkapar. Diikuti Umar dan Ocit yang berhasil menumbangkan si Ceking. Umar dan Ocit ikut menghantamkan helm mereka masing-masing ke kepala si Gempal dengan sekuat tenaga. Dua helm menghantam kepala si Gempal yang sedang dipiting oleh Daru secara bergantian sampai pecah kacanya. Namun si Gempal tetap tidak merasakan apa-apa. "Orang itu bukan orang biasa, dia kebal," teriak Jinan kepada kawan-kawannya. Si Gempal menarik tangan Daru yang sedang memitingnya, lalu membantingnya dengan keras ke tanah. "Sekarang giliranku menghajar kalian," ujarnya sambil tertawa kencang dengan tatapan menyeringai, benar-benar menakutkan. "Bahaya, cepat, kalian lari aja," teriak Daru kepada kawan-kawannya. Dia yang terkapar di tanah dan bersiap untuk menerima serangan si Gempal langsung mengais tanah berpasir dan melemparnya ke wajahnya. "Aduh, sialan!" teriak si Gempal sambil mengucek matanya yang kemasukan tanah. Sarip segera berlari menstarter motornya bersama Ocit. Jinan naik ke boncengan Sarip dan pergi duluan karena pergelangan tangannya cedera. "Mar, ayo cepat naik!" teriak Ocit pada Umar. Sebelum kabur, Umar sempat menendang kaki si Gempal di bagian belakang hingga tubuhnya tersungkur. Umar lari naik motor Ocit, diikutin Daru yang berlari, kemudian menunggangi motornya meninggalkan ketiga musuh tersebut. Perhitungan misi balas dendam mereka benar-benar meleset gara-gara tubuh keras si Gempal. Dari kubu Daru, hanya Jinan yang mengalami cedera cukup fatal. Pergelangan tangannya terkilir karena mencoba menghantam rahang si Gempal. Sebuah bogem dan 3 buah helm tak bisa melukai kulitnya sama sekali. Jinan CS sudah menjauh dari medan pertempuran. Mereka berhenti di sebuah warung kopi. "Pergelangan tanganmu sepertinya terkilir, Nan," ucap Daru sambil melihatnya. Tampak pergelangan tangan Jinan sudah membengkak. "Iya bro, sakit sekali rasanya," kata Jinan sambil meringis saat mencoba menggerakkannya. "Kita ke klinik aja yuk," ajak Daru kepadanya. "Enggak bro, aku takut kalau nanti di sana dioperasi tanganku," tolak Jinan atas ajakan Daru. "Lah terus gimana Nan? Kalau pulang pasti orang tuamu curiga," ucap Sarip menimpali. "Dah apa-apa Nan, jujur aja, paling kamu diceramai orang tuamu sebentar," cetuk Ocit yang tampak terluka memar di pelipisnya. "Nanti biar aku yang menjelaskannya Nan. Makasih ya kawan-kawan, kalian memang teman terbaikku," kata Daru. Si Gempal itu benar-benar kebal ya. Ternyata ada orang seperti itu, celetuk Sarip di tengah-tengah obrolan. "Iya Rip, aku curiga kalau dia itu punya ilmu kebal. Nih, buktinya tanganku sampai seperti ini." Jinan menunjukkan pergelangan tangan yang bengkak. "Udah Ru, itulah gunanya kita sebagai teman. Nanti biar aku saja yang menjelaskan ke orang tua. Mbah Darmo biasa ngurut kalau ada yang terkilir kok. Santai aja. Aku masih penasaran dengan si Gempal tadi. Nanti biar aku tanyakan pada Mbah Kakong perihal ilmu kebal," kata Jinan. Dari ucapannya, Jinan seperti hendak membuat perhitungan ulang melawan si Gempal dengan jalan mencari kelemahan tubuh kebal kepada Mbah Darmo. "Kalau kamu mau buat perhitungan, kita siap membantu bro," kata Daru. "Iya bro, kita siap," sahut yang lain menimpali. Setelah mereka berperang, Daru mengajak keempat kawannya untuk makan siang lebih dahulu ke sebuah rumah makan. Hal yang selalu disukai Sarip, traktiran. Setelah itu Jinan diantar pulang oleh Sarip. "Le, tanganmu kenapa? Kok sampai bengkak begitu?" Anu bu." Jinan tampak kebingungan mencari alasan untuk menjelaskan kepada ibunya. Dia terus saja menunduk dan mengalihkan pandangan sambil menyembunyikan tangan kanannya yang sudah bengkak di balik baju seragam. Baju putih berlambang OSIS yang ia kenakan sudah tampak lusuh dan kotor karena pertempuran dengan si Gempal. "Kenapa? Habis berantem?" Sri sangat hafal dengan gerak-gerik anaknya. Sampai-sampai dia langsung dengan cepat menyimpulkan bahwa anaknya ini habis berkelahi. "Biasalah bu, namanya juga laki-laki,"
Terang Jinan yang sudah tak bisa menampik tebakan sang ibu. Hal buruk seperti berkelahi kok dianggap biasa? Jangan gitu, Le. Anak ibu ini mau jadi apa sih? Mau jadi jagoan? Sri mencoba untuk tetap tenang dan tidak marah kepada Jinan. Dia menepuk pundak anaknya sebagai bentuk pendekatan supaya Jinan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Maaf Bu, Jinan salah. Jinan mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan nada lirih. Ibu bukan bermaksud cerewet. Ibu juga tahu kalau anak laki-laki ibu ini udah dewasa. Ibu cuma khawatir kalau kamu itu kenapa-napa, Le. Mana? Coba lihat tanganmu. Sri minta pada Jinan supaya menunjukkan cedera di pergelangan tangannya yang ia sembunyikan. Perlahan-lahan Jinan mengeluarkan tangan kanannya dari balik baju seragam. Ya Allah Gusti, Le, tanganmu diapain? Kok sampai bengkak begini? Sakit? Tanya Sri. Ia tak bisa menutupi kekhawatirannya lantaran pergelangan tangan Jinan benar-benar sudah bengkak. Au, sakit Bu, jangan dipegang. Jinan meringis kesakitan saat ibunya menyentuh bengkak di pergelangan tangannya. Dengan cepat ia menjauhkan tangan kanannya dari sang ibu. Makanya kalau udah tahu sakit, kenapa kamu berkelahi, Le? Sri terdengar sedikit mencibir Jinan karena tak mengindahkan ucapannya. Temanmu siapa yang dikeroyok? Tanya Pardi kepada Jinan. Daru Pak, beberapa waktu yang lalu dia dikeroyok sama 3 orang sekaligus waktu pulang sekolah. Ujar Jinan mencoba menceritakan kronologis kenapa dia sampai berkelahi. Le, apapun alasannya, Bapak tidak pernah membenarkan sebuah perkelahian. Meskipun Daru itu temanmu dan papanya dulu membantu kita saat berdamai dengan keluarga Handoko, kamu harusnya kan tidak perlu ikut campur dengan masalah yang tidak ada kaitannya denganmu, Le. Jinan hanya terdiam. Dalam hati kecilnya, dia merasa memiliki beban moral lantaran ketika dia dan bapaknya tersandung kasus penganiayaan dan berdamai, keluarga Darulah yang membantu mereka membayarkan setengah dari biaya perdamaian. Maaf Pak, tapi Jinan tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa di saat teman karib Jinan dihajar orang. Sergah Jinan dengan mantap kepada bapaknya. Iya Le, Bapak ngerti. Solidaritas persahabatan kalian memang tidak diragukan lagi. Mana? Coba Bapak mau lihat cedera di tanganmu. Jinan menunjukkannya. Pasti terkilir ini sampai bengkak cederanya. Yowes, ayo kita ke rumah mbahmu sekarang juga, Le. Pardi mengajak Jinan menuju ke rumah Mbah Darmo setelah melihat pergelangan tangannya. Ini Pak, kopinya diminum dulu. Sri datang sambil membawakan secangkir kopi hitam untuk suaminya. Pardi hanya menyeruputnya sekali karena masih panas. Sudah Bu, ngopinya nanti aja. Aku mau nganterin Jinan ke rumah Bapak dulu. Sepertinya cederanya parah, kata Pardi sambil terburu-buru. Ayo Le, kita berangkat sekarang. Pardi dan Jinan berpamitan kepada Sri untuk pergi ke rumah Mbah Darmo menggunakan sepeda motor. Tanganmu kenapa, Le? Kok sampai bengkak sebesar itu? Tanya Pardi ketika di perjalanan. Jinan memukul rahang lawan, Pak. Tapi orang itu kayaknya punya ilmu kebal. Bukannya terluka, malah tanganku yang cedera. Badannya gempal dan keras. Dia juga sempat kami hajar menggunakan helm sampai 3 kali. Tapi gak apa-apa, ujar Jinan sambil membonceng di belakang. Ilmu kebal? Anak seusia kalian sudah ada yang punya ilmu kanuragan, Le. Pardi mencebik dengan penuh keheranan. Maka dari itu Pak, aku juga heran. Dia seperti sebuah mesin tempur anti peluru yang sulit untuk diterjang. Aku dan Sarip aja sampai kewalahan mengeroyoknya, tambah Jinan. Lanang kok keroyokan, kalah lagi. Kamu ini bikin malu aja, Le. Bapak jadi penasaran, pengen tahu seperti apa anak yang kamu maksud.
Pardi yang sejak tadi mendengarkan malah ikut terbawa suasana. "Jangan Pak, Bapak ndak usah ikut-ikutan, nanti malah kasus. Emang siapa yang mau ikutan berkelahi? Orang cuma penasaran." "Ya wes, nanti coba kamu tanyakan sama Mbah Kakung perihal ilmu kebal dari anak itu. Siapa tahu mbahmu itu tahu kelemahannya," ujar Pardi sambil mengegas motornya. "Justru itu tujuan utama aku Pak." "Maksudmu balas dendam?" tanya Pardi. "Apalagi Pak, aku ndak mau bikin malu Bapak. Boleh kan Pak?" tanya Jinan dengan sedikit keraguan. Pardi terdiam sejenak. Jinan tak bisa berkata apa-apa. "Boleh, tapi nanti setelah tanganmu sembuh. Selain itu, kamu juga harus tahu kelemahan musuh, supaya niat balas dendammu tidak berakhir menjadi misi bunuh diri." Jinan tersenyum mendengar ucapan bapaknya karena seolah mendapatkan restu. "Makasih Pak. Satu lagi Le." "Apa Pak?" "Kamu harus menghadapinya 1 lawan 1. Jangan keroyokan." "Siap Pak," kata Jinan. Karena saking asiknya mengobrol di perjalanan, tak terasa ternyata mereka sudah sampai di depan rumah Mbah Darmo. Cedera pergelangan tangan Jinan langsung ditangani oleh Mbah Darmo. "Mbah, tolong ambilkan minyak urut di kamar," pinta Mbah Darmo kepada istrinya. Beliau membutuhkan minyak urut untuk memijat tangan Jinan yang bengkak. "Kenapa ini Le? Kok sampai bengkak?" tanya Mbah Darmo pada Jinan sambil mengusap pergelangan tangannya menggunakan minyak urut. Tangan Jinan menghantam. Jinan langsung berteriak kencang saat sedang bercerita. Tiba-tiba Mbah Darmo menarik pergelangan tangannya ke depan dengan sekuat tenaga, membuat Jinan kesakitan. Hal itu dimaksudkan supaya bantalan sendi yang bergeser bisa kembali ke tempat semula. "Tahan sebentar Le, Mbah sudah mengembalikan posisi persendian tanganmu ke asalnya," kata Mbah Darmo sambil mengurut syaraf otot tangan Jinan yang bengkak. "Aduh Mbah, udah Mbah, sakit Mbah." Jinan meringis kesakitan karena otot yang Mbah Darmo urut terhubung dengan pergelangan tangannya yang bengkak. "Tahan Le, biar cepat kempes bengkaknya," ujar Mbah Darmo yang masih saja mengurut lengan Jinan. Iya Mbah," kata Jinan sambil menahan rasa sakit. "Dasar anak muda, kamu itu mukul apa? Kok sampai bergeser begini?" tanya Mbah Darmo kepadanya. "Jinan menghantam rahang orang Mbah. Dia kayaknya punya ilmu kebal. Kulitnya keras sekali sampai membuat tanganku bengkak," ujar Jinan menceritakan kepada sang kakek. "Masih piye udah main kayak gituan? Kamu kalah Le?" tanya Mbah Darmo. "Iya Mbah." "Berani lawan dia lagi ndak?" tambah beliau. "Jinan mau balas dendam Mbah," serunya. "Kamu masih mau cedera lagi?" Kesimpulan Mbah setelah mendengar penjelasanmu barusan, Mbah yakin kalau anak itu punya ilmu kebal Le. Dengan keadaanmu yang masih kosongan, mustahil bisa menang, kata Mbah Darmo. Jinan termangu mendengarnya. "Terus gimana cara ngalahinnya Mbah? Dia itu benar-benar kuat, kulitnya aja kayak terbuat dari baja, kerasnya minta ampun," ujar Jinan. "Mau sekeras apapun kekebalan tubuhnya Le, kamu harus tahu manusia itu terbuat dari apa?" tanya Mbah Darmo kepada Jinan. "Manusia itu terbuat dari air hina kan Mbah?" celetuk Jinan. "Hus, ngawur kamu ini Le. Itu lagunya Bang Haji Oma Irama." "Oh iya Mbah, Nabi Adam diciptakan dari tanah kan?" kata Jinan. "Benar Le, sejatinya manusia itu berasal dari tanah. Jadi untuk melawan ilmu kebalnya, ia menggunakan media tanah," ujar Mbah Darmo. Jinan terlihat kebingungan. "Maksudnya bagaimana Mbah? Tadi sih dia emang sempat kesakitan waktu Daru melempar matanya menggunakan tanah yang ia genggam," ucap Jinan dengan polosnya. Mbah Darmo dan Pardi hanya bisa saling menatap sambil terkekeh. Mau kebal atau tidak,
Orang kalau disaur matanya pakai tanah yang pasti kelilipan lah le, kata Mbah Darmo. Lah terus caranya gimana Mbah? Tanya Jinan. Cara yang paling gampang, coba kamu benamkan tanganmu dalam posisi mengepal ke dalam tanah. Lalu ucapkan dalam hati bahwa sejatinya manusia itu tercipta dari tanah dan di dalamnya dia akan dikebumikan. Setelah itu hantam orang tersebut sekuat tenaga. Bah jamin dia akan terkapar dalam sekali pukulan. Beneran Bah? Tanya Jinan yang masih tak percaya. Itu adalah pengapesannya, ucap Mbah Darmo. Wah, matur suwun Bah, Jinan sekarang tahu kelemahan orang itu. Hehe, ujar Jinan sambil tersenyum jahat. Mbah Darmo melirik ke arah Pardi. Mau balas dendam cucumu Mbah? Celetuk Pardi kepada mertuanya. Walah, balas dendamnya nanti kalau tanganmu sudah benar-benar pulih. Sekarang kamu fokus untuk memulihkan lebih dahulu. Nggih Mbah. Setelah selesai diurut, Jinan dan Pardi berbincang-bincang dengan Mbah Darmo dan Mbah Uti, lalu pamit pulang. Nampaknya Jinan sudah tidak sabar untuk membuat perhitungan. Hei manusia gempal, tunggu pembalasanku. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Jinan pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensupport dengan mensubscribe channel ini. Jangan lupa ramaikan kolom komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Oke, saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.